Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Adika Permana dengan NIM 2212171600 kelas D reguler sore akan menjelaskan materi op-amp bagian pertama dari mata kuliah elektronika analog. Pengenalan op-amp atau biasa disebut penguat operasional adalah suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam bentuk IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masukannya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarannya rendah. Yang keempat, karakteristik frekuensinya lebar. Terminal atau kaki op-amp. Cara memberi daya pada op-amp terdiri dari dua, yaitu dengan memberi daya dengan dua supply, kemudian memberi daya dengan satu supply. Pada gambar, IC tersebut memiliki 8 kaki. Kaki yang pertama dan kelima adalah offset 0. Sebagai pengaktifkan op-amp-nya, dan kaki kedua masukkan membalik atau inverting input. Kaki ketiga masukkan tak membalik non-inverting input. Kaki keempat tanah atau grounding. Kaki keenam keluaran output. Kaki ketujuh jatuh tegangan positif, dan kaki kedelapan tak digunakan. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C ini mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi inputnya 2 MΩ dan impedansi outputnya 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 MΩ. Berikut adalah contoh op-amp pada cetul daya. Terminal output dan input, di mana nilai tegangan output maksimal sama dengan positif tegangan saturasi dan tegangan output minimal sama dengan negatif tegangan saturasi, dengan tegangan saturasi sama dengan di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Pada gambar, AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Misalkan, tegangan supply diberi 15 volt, maka tegangan saturasi sama dengan 13 volt. Berikut adalah perbedaan tegangan masukan ED. Di sini nilai AOL-nya sebesar 200.000. Kemudian penguatan ED dibatasi maksimal plus minus 65 mikrovolt. Misalkan, AOL-nya sama dengan 200.000 dan tegangannya sama dengan 13 volt. Maka ED-nya sama dengan plus V saturasi dibagi AOL sama dengan plus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Kemudian ED sama dengan min tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan min 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara min 65 mikrovolt lebih kecil dari 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku tegangan output sama dengan ED dikalikan AOL. Kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas positif tegangan saturasi atau negatif tegangan saturasi. Untuk mempertahankan tegangan output tetap berada pada batas ini, maka perlu dipasang umpan balik.
karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya. Maka untuk kepentingan praktis, ED sama dengan 0. Pada tabel terdapat 6 percobaan. Pada percobaan pertama, tegangan masukan negatifnya adalah min 10 mikrovolt. Dan tegangan masukannya adalah positifnya adalah min 15 mikrovolt. Maka ED-nya menjadi 5 mikrovolt. Kenapa 5 mikrovolt? Karena min 10 mikrovolt ditambah berapa yang hasilnya menjadi min 15 mikrovolt. Karena di sini nilai ED-nya min 5 mikrovolt, maka polaritas ED-nya adalah negatif. Tegangan output sama dengan nilai AOL dikali ED, dengan AOL-nya yaitu 200.000. Kemudian ED-nya min 5 mikrovolt. Maka hasilnya adalah min 10 volt. Dengan polaritas tegangan outputnya adalah negatif. Maka tegangan outputnya adalah min 10 volt. Pada percobaan kedua, tegangan masukannya adalah min 10 mikrovolt. Dan tegangan masukan positifnya adalah 15 mikrovolt. Kemudian hasil ED sama dengan 25 mikrovolt dengan polaritas ED sama dengan positif. Tegangan outputnya yaitu 5 volt yang antara 25 mikrovolt dikalikan dengan 200.000 dengan polaritas tegangan outputnya adalah positif. Maka tegangan outputnya adalah 5 volt. Pada percobaan ketiga, tegangan masukan negatifnya adalah min 10 mikrovolt dan tegangan masukan positifnya adalah min 5 mikrovolt. Kemudian nilai ED-nya didapat adalah 5 mikrovolt dengan polaritas ED positif. Kemudian nilai tegangan outputnya adalah 200.000 dikalikan dengan 5 mikrovolt menghasilkan 1 volt dengan polaritas tegangan outputnya positif. Maka tegangan outputnya adalah 1 volt. Pada percobaan keempat, tegangan masukan negatifnya adalah plus 1 juta 1 volt dan tegangan masukan positifnya adalah plus 1 juta volt. Maka hasil ED-nya adalah min 1 volt dengan polaritasnya negatif. Nilai V outputnya adalah min 0,2 volt dengan polaritasnya adalah negatif. Maka tegangan output adalah min 0,2 volt. Pada percobaan kelima, plus tegangan masukan negatifnya adalah plus 5 mikrovolt dan tegangan masukan positifnya adalah 0 volt. Maka ED-nya adalah min 5 mikrovolt dengan polaritasnya negatif. Maka nilai tegangan outputnya adalah 200.000 dikalikan dengan min 5 mikrovolt. Dihasilkan menjadi 1000 volt dengan polaritas tegangan outputnya adalah negatif. Maka dihasilkannya adalah min tegangan saturasi sama dengan min 13 volt. Karena terdapat adalah mencapai nilai puncak, maksimum, dan minimum. Di sini minimumnya adalah min V saturasi dengan min 13 volt. Karena min 1000 sudah melebihi dengan min 13 volt. Kemudian, pada percobaan ke-6, tegangan masukan negatifnya adalah 0 volt dan tegangan masukan positifnya 5 volt. Maka nilai ED-nya didapat 5 mikrovolt dengan polaritasnya positif. Tegangan outputnya didapat 1000 volt dengan polaritas tegangan outputnya adalah positif. Maka yang dibaca adalah positif V saturasi sama dengan positif 13 volt. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat penguat operasional ideal. Yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. Yang kedua, impedansi masukannya tak terhingga. Jadi, arus masukannya sama dengan 0.
Yang ketiga, impedansi keluarannya sama dengan 0. Yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak hingga. Kemudian, penguat operasional praktis tidak ideal. Dalam prakteknya, tidak ada operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Kemudian ada gambar op-amp yang terdiri dari dua inputan. Yang pertama, non-inverting input, dan yang kedua, inverting input. Op-amp terbagi menjadi dua. Yang pertama, inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif, atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Rumus tegangan keluaran dari rangkaian ini, V output sama dengan min tegangan input dikalikan dengan resistansi RF dibagi R input. Ilustrasinya adalah ada sebuah tegangan yang meningkat secara linear, lalu masuk ke op-amp negatif. Menjadi outputnya berubah menjadi menurun. Outputnya berubah menjadi menurun sampai stabil hingga di tegangan saturasinya. Kemudian yang kedua adalah non-inverting op-amp. Non-inverting op-amp, non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Rumus tegangan keluaran dari rangkaian ini adalah tegangan output sama dengan tegangan input dikalikan 1 ditambah RF dibagi Rin. Kemudian zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka tegangan output sama dengan min tegangan saturasi. Jika polaritas ED-nya sama dengan positif, maka tegangan output sama dengan positif saturasi. Zero crossing detector terbagi beberapa macam. Yang pertama, zero crossing null. Kemudian inverting zero crossing detector. Non-inverting zero crossing detector. Selanjutnya, inverting voltage level detector, dan terakhir adalah non-inverting voltage detector. Duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan antara perbandingan waktu on dengan periode sinyal. Periode sinyal dengan dikalikan 100. Berikut adalah gambar T-on dari sini sampai sini. Kemudian T-off-nya dari sini sampai sini. Kemudian totalnya adalah T-on ditambah T-off. Contoh, suatu sinyal mempunyai periode 10 milidetik dan waktu on sama dengan 3 milidetik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Penyelesaiannya adalah T-off sama dengan T total dikurangi T-on sama dengan 10 dikurangi 3, maka T-off-nya adalah 7 milidetik. Kemudian nilai duty cell-nya sama dengan T-on dibagi T total dikalikan 100%, sama dengan T-on-nya 3 dibagi T totalnya 10 dikalikan dengan 100%, sama dengan nilai duty cell-nya 30%.
Detektor penyilang 0, detektor penyilang 0 pembalik, atau inverting zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masukan masuk pada negatif op amp dan membandingkannya dengan 0 pada positif op amp. Maka D sama dengan plus input dikurang min input sama dengan 0 dikurangi tegangan input. Sama, maka dari itu dengan min tegangan input. Jika tegangan inputnya lebih kecil daripada 0, maka tegangan outputnya sama dengan positif tegangan saturasi. Dan jika tegangan input lebih besar dari 0, maka tegangan output sama dengan min tegangan saturasi. Nah, ini jika V inputnya lebih kecil dari 0, maka V outputnya adalah yang ini, plus. Dan jika V inputnya lebih kecil dari lebih besar dari 0, maka tegangan outputnya adalah min V saturasi. Kemudian detektor penyilang pembalik atau dalam kurung non-inverting voltage crossing detector atau NIZCD. Sinyal masukan pada positif op amp, sinyal masukan masuk pada positif op amp dan membandingkannya dengan 0 negatif op amp. ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan V input dikurangi 0 sama dengan V input. Jika V lebih kecil daripada 0, maka V output atau tegangan output sama dengan negatif V saturasi. Dan jika nilai V-nya lebih besar dari 0, maka V outputnya adalah positif V saturasi. Kemudian ada detektor taraf membalik. Sinyal masukan pada negatif op amp. Nah, ini sinyal masukannya, dan membandingkan dengan 0 atau di sini Vref pada positif op amp. Maka ED-nya sama dengan plus input dikurangi negatif input sama dengan Vref dikurangi VI input. Dengan V input jika tegangan input lebih kecil dari tegangan referensi, maka tegangan output sama dengan positif saturasi. Dan jika tegangan V inputnya lebih besar daripada V referensi yang ini, maka tegangan outputnya adalah min V saturasi. Kemudian detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan V referensi negatif op amp dengan V referensi atau 0. Jika ED sama dengan positif input dikurangi min input sama dengan V input dikurangi V ref. Jika V inputnya lebih kecil dari V ref, maka tegangan outputnya adalah min V saturasi. Dan jika tegangan inputnya melebihi dengan tegangan referensi, maka V outputnya adalah positif V saturasi. Rangkaian tegangan referensi. Berikut adalah contoh atau rumus tegangan referensi sama dengan R2 dibalikan dengan R1 ditambah R2 dikalikan dengan tegangan positif. Misalkan tegangannya sama dengan 12 volt. Terus R1-nya dikasih 100 ohm.
Kemudian R2-nya sama dengan 50 ohm. Maka V tegangan referensinya adalah sama dengan 50 dibagi 100 tambah 50 dikalikan dengan 12. Maka dia menghasilkan dengan 4 volt. Berikut adalah contoh latihannya. Diketahui positif plus minus tegangan input sama dengan 15 volt dengan tegangan saturasinya sama dengan plus minus 13 volt. Hitung waktu on dan duty cycle. Kemudian gambarkanlah output tegangannya. Berikut adalah perhitungannya. Nilai T on didapat dari nilai ketika naik dari 55 dan kemudian turun. PK0 lagi sampai 90 menghasilkan nilai 35 milisecond. Kemudian waktu off-nya dari 20 sampai 55 menghasilkan 3 milisecond. Kemudian T totalnya dari 20 sampai 90 menjadikan 70 mikrosecond. Atau bisa juga dari pertambahan dari T on, waktu on ditambah dengan waktu off. Itu adalah waktu totalnya. Kemudian duty cycle-nya sama dengan T on dibagi T total dikalikan dengan 100%. Sama dengan 35 dibagi 70 dikali 100 sama dengan 46,667%. Kemudian gambarkan output tegangan outputnya V output. Di sini dicari dengan Vref sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikalikan dengan positif tegangan sama dengan 10 kilo dibagi 20 kilo ditambah 10 kilo dikalikan dengan 15 menjadi hasilnya 5 volt. Nah, berikut adalah gambarnya. Ini seperti pada gambar jika V inputnya lebih besar dari V referensi, maka nilainya akan sama dengan yang ini, non-inverting. Nah, lihat gambar V outputnya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.